kami di kelas 11 MIPA 2 dari kelompok 3. Nah, pada video ini kami akan mempresentasikan sekaligus juga membuktikan mengenai materi termodinamika gas di mata pelajaran fisika. Sebelum itu, perkenalkan diri kami mulai dari saya sendiri, yaitu Alvin Galuku. Saya Bes Kristiani Zega. Saya bukan berkati waktu negara. Saya berkati waktu Berikut video kami. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hukum satu termodinamika. Nah, pada termodinamika ini akan ada kaitannya dengan usaha, kalor, dan energi. Di mana usaha yang dilakukan pada ataupun oleh sistem merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau keluarnya dari lingkungan sistem. Sedangkan kalor muncul akibat adanya energi yang dipindahkan akibat adanya perubahan atau perbedaan suhu dan juga perubahan sekitar. Sedangkan energi dalam merupakan suatu sifat mikroskopik zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Pada energi dalam ini juga kita hanya dapat menemukan total dari energi kinetik di seluruh molekul. Adapun rumus daripada perubahan energi dalam ini yaitu delta U sama dengan U2 dikurang 1. Nah, sekarang kita akan membahas proses-proses pada termodinamika gas. Pertama itu adalah proses isobarik. Proses isobarik merupakan perubahan keadaan gas pada tekanan tetap, di mana persamaan keadaan pada isobarik itu adalah V per T sama dengan C, atau V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Ini adalah hukum Gay-Lussac. Selanjutnya proses isokorik. Nah, proses isokorik ini atau isovolumik ini adalah proses perubahan gas pada volume yang tetap, di mana persamaan keadaan isokorik yaitu P per T sama dengan C, atau P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Ini adalah hukum dari Charles. Selanjutnya itu adalah proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap, di mana persamaan keadaan isotermal yaitu adalah PV sama dengan C, atau P2 V2 sama dengan P1 per V1. Ini adalah hukum dari Boyle. Terakhir yaitu adalah proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Nah, persamaan dari keadaan adiabatik ini adalah PV pangkat gamma sama dengan C, atau P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, di mana dengan aturan di mana gamma harus lebih besar dari 1. Nah, dalam hukum satu termodinamika ini, energi dalam satu sistem berubah dari nilai awal U1 ke nilai U2 sehubungan dengan kalor I dan usaha V. Nah, rumus dari hukum satu termodinamika ini adalah delta U sama dengan U2 dikurang 1 sama dengan I dikurang V. Nah, I bernilai positif jika sistem memperoleh kalor dan bernilai negatif jika kehilangan kalor. Usaha V bernilai positif jika usaha dilakukan oleh sistem dan bernilai negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Baik, sekarang kita masuk pada hukum pertama pada berbagai proses termodinamika gas. Yang pertama yaitu proses isotermal. Pada proses isotermal, suhu awal gas T1 sama dengan suhu awal pada gas T2 atau T2 dengan T1 dengan delta U sama dengan NR delta T sama dengan 0. Hukum pertama termodinamika memberikan persamaan berikut, yaitu delta U sama dengan I dikurang V dan 0 sama dengan I dikurang V atau I sama dengan W. 2. Proses isokorik. Pada proses isokorik, volume gas tetap P1 sama dengan P2 atau delta P sama dengan 0, sehingga usaha W sama dengan 0. Hukum satu termodinamika memberikan persamaan berikut. Delta U sama dengan I dikurang W dan delta U sama dengan I dikurang 0 atau delta U sama dengan I. 3. Proses adiabatik. Pada proses adiabatik, I sama dengan 0, sehingga hukum satu memberikan persamaan berikut. Delta U sama dengan I dikurang W atau delta U sama dengan 0 dikurang W atau delta U sama dengan minus W. Proses adiabatik memberikan persamaan I sama dengan 0 dan delta U sama dengan minus W. Sekarang kita masuk pada hukum dua termodinamika. Ekspresi dari kecenderungan yang dari waktu ke waktu berbeda suhu tekanan dan menyeimbangkan intensitasnya dalam korelasi fisik. Dari keadaan
menghasilkan energi yang dapat digunakan dari energi internal melimpah alam dengan proses yang disebut gerak abadi dari jenis yang kedua. Nah, ini berhubungan dengan efisiensi termal, di mana efisiensi termal sebuah mesin kalor adalah nilai perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalori yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus. Definisi efisiensi mesin kalor yaitu N sama dengan V per Q1 sama dengan Q1 dikurangi Q2 per Q1 dengan 2 min Q per Q1. Mesin kalor adalah suatu alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Itu tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus yang sama rata untuk mengubah energi panas yang diperoleh suatu pada suhu tentu seluruhnya usaha mekanik. Nah, pada kali ini kami akan melakukan praktek untuk membuktikan hukum termodinamika ke-1. Berikut alat dan bahan yang kami gunakan. 1 batang lilin, 1 piring kaca, 1 balon, mancis, dan air. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama nyalakan lilin dan letakkan lilin di atas piring kaca. Setelah itu, ambil balon, lalu masukkan air ke dalam balon secukupnya. Ini mungkin cukup sulit ya, karena kita tidak menggunakan air langsung dari keran, tapi kita memasukkan air ke dalam balon secara manual saja. Jadi memang cukup rumit, namun dengan kerjasama kita bisa melakukannya. Setelah itu, masukkan gas atau tiup balon secukupnya saja. Lalu sesuaikan juga dengan banyaknya air yang dimasukkan di dalam balon. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan di mana balon yang telah berisikan udara dan juga air kita bakar ke lilin yang sedang menyala. Nah, sekarang balon yang berisikan udara dan juga air tadi kita bakar di atas api lilin. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Dan alhasil, balon pun tidak pecah ataupun meletus. Namun, permukaan balon mulai menghitam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Simak penjelasan berikut ini. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu karena karet balon menerima panas secara langsung ketika balon berisi air dibakar. Maka, air menyerap sebagian besar panas dari nyala api. Balon pun tidak menjadi panas karena panas diteruskan oleh air yang bersifat menyerap panas. Nah, karena balon tidak menjadi panas, maka balon pun tidak menjadi pecah ataupun meletus. Air merupakan zat yang mampu menyerap panas yang sangat baik. Nah, dibutuhkan banyak panas pun apabila ingin mengubah suhu dari air. Itulah mengapa balon tidak meletus ketika dibakar.
1200 joule, dan T1 sama dengan 600K, dan T2 sama dengan 300K. Ditanya delta sistem, jawabannya itu perubahan entropi reservoir panas delta E1 sama dengan minus C1 per T sama dengan 1200 per 600 sama dengan minus 2 Joule per K atau Kelvin. Dan perubahan entropi reservoir dingin yaitu delta S2 sama dengan Q2 per T sama dengan 1200 per 300 atau sama dengan 4 Joule per K atau Kelvin. Dan sehingga total perubahan entropi adalah delta S sistem sama dengan delta S1 tambah delta S2 sama dengan minus 2 tambah 4 sama dengan 2J atau Joule per K atau Kelvin. Demikian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek kedua untuk membuktikan materi hukum 2 termodinamika. Berikut alat dan bahan yang kita gunakan pada praktek kedua ini. Pertama, air dingin yang es batu. Selanjutnya, air panas, wadah aqua botol, balon, 2 stopless. Nah, untuk langkah percobaan yang pertama, kita masukkan air panas ke dalam salah satu stopless. Selanjutnya, masukkan air es ke dalam stopless yang satu. Oke, selanjutnya kita pasangkan balon ke mulut botol. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita masukkan botol ke wadah stopless yang sudah diisikan air panas. Kita tunggu beberapa menit apa yang akan terjadi. Nah, untuk hasil percobaan pertama, hasil balonnya mengembang. Selanjutnya kita lakukan percobaan kedua, yang dimana botol yang telah kita masukkan pada air panas, kembali kita masukkan pada stopless yang berisikan air es. Kita tunggu beberapa menit apa yang akan terjadi. Dan alhasil, balon yang mengembang tadi menjadi menyusut. Sekarang kita masuk pada contoh soal hukum 1 termodinamika, yaitu contoh soal kalau sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2000 Joule pada lingkungan beberapa nilai perubahan energi dalam itu diketahui. Ditanya yaitu delta U. Penyelesaian yaitu Q sama dengan delta U tambah D. Delta U sama dengan Q kurang D. Delta U sama dengan 3000 kurang 2000. Selanjutnya delta U sama dengan 1000 Joule. Demikian dari contoh soal dari kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan dengan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2000 Joule pada lingkungan. Terima kasih. Ya.